Hai semuanya, saya Nabila Tunsaliha dengan NIM 289235014, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SEMM. Video pembelajaran kali ini mengenai perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, perencanaan, dan isu logistik. Apa sih tol laut itu? Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu pelabuhan Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, Sorong, yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional, Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau Sislognas dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia MP3EI yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perompak dan penyelundupan barang terlarang. Kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan, yaitu memperbarui peralatan dan mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya adalah penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Kedua, memperbaiki backhaul. Dengan pemerataan pembagian industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Ketiga, mengurangi pihak perantara. Dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambahan. Tujuannya adalah mengefisiensikan proses transportasi, penyimpanan inventory berlebih, dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang, yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan sebagainya.
Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antara pihak regulator atau Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan atau Pelindo, penyedia, dan Kementerian Keuangan, pengaturan koneksi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah termasuk juga isu lingkungan. Kedua, penyediaan lahan. Penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan masa depan, misalkan dengan otomatisasi kran, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Ketiga, meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Keempat, merangkul pihak swasta. Merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung. Kelima, meningkatkan efisiensi pajak. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan, termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Yang keenam, tanggung jawab pelabuhan. Tanggung jawab pelabuhan mencakup perayaan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sebagai persediaan layan penyimpanan barang, efisiensi, dan dapat diterapkan dalam pengurusan surat izin ekspor impor barang, di mana surat izin tersebut harus sudah dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal atau mengandung tenaga ahli. Meski di dwelling time di Tanjung Priuk turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari: pertama, penuhnya tempat penyimpanan pada dermaga, antrian kapal sebelum berlabuh, antrian moda transportasi yang menyangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen, biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah, dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Tercatat pada tahun 2011, kualitas pelabuhan di Indonesia menempati peringkat ke-96 dunia. Efisiensi fasilitas. Pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan, diproduksi atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantara, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien, namun bukan dengan menambah gudang perantara. Tujuannya agar tersedia tempat penyimpanan barang, karena dengan mengurangi perantara berarti ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi. Jadi, gudang di kawasan berikat atau bonnet adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya, bahan mentah diimpor untuk diolah dan barang jadi diekspor. Integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory, harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas, dan transportasi. Selain itu,
Berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersil dan pemukiman, dan berbagai fasilitas lainnya. Menjadikan pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hubungan Asia Tenggara. Sebagai langkah awal akan menjadi hubungan bagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hubungan antara kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priuk hubungan, perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dan pelabuhan menuju titik pengiriman yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu, kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisiensikannya. Isu biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut. Meningkatkan biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai, belum adanya standarisasi buku baku dalam menentukan tarif transportasi, tidak meratanya pembangunan sehingga menggunakan barang antar lokasi tidak selalu maksimal, kantor jalan yang tidak rata, dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar terlebih. Tidak hanya pengemudi di Indonesia yang memenuhi standar pengemudi internasional. Perilaku premanisme selama perjalanan. Pelayanan dan solusi jasa logistik. Yang pertama, pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan. Pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari, pengiriman hari libur atau hari raya, pengiriman biaya ekonomis namun waktu pengiriman lebih lama, dan untuk penerimaan yang tidak mendesak. Kedua, pengiriman internasional. Paket, dokumen, barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal perubahan pesawat komersial rute internasional, sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman, termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuka oleh perusahaan pengirim dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib. 3. Jasa konsultasi, portofolio bea cukai dan perdagangan. Membantu memperlancar kegiatan pabean, analisa kebijakan tarif, dan asuransi kerusakan kehilangan barang, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi risiko, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal compliance, pengambilan dan pengiriman barang di pelabuhan atau bandar udara ke konsumen, berpartisipasi di kegiatan pabean pemerintah, memberikan layanan klaim asuransi yang baik dan cepat, pelayanan dalam bahasa lokal dan nilai tukar mata uang lokal yang kompetitif, jasa penyewa kontainer, memastikan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun, memastikan kualitas kontainer yang baik, tidak lubang, diuji dengan palu khusus, jasa penyewa gudang dan moda transportasi. Yang keempat, layanan pengemesan barang kiriman. Standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang cair, pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut.
memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilisasi kubika. Standar keamanan penyimpanan barang termasuk barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus, barang-barang berbahaya. Yang keempat, merge in transit. Kondisi menyatukan berbagai macam barang dan beberapa pemasok, lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Strategi ini mirip dengan cross-docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk kesekian waktu. Dalam skala global, barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negara kemudian dikirim ke berbagai negara pula. Itu dia pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Bye-bye.